Oke, baik, di tutorial selanjutnya kita akan coba belajar mengenai bagaimana untuk menambahkan role pegawai. Nah, kenapa role pegawai ini penting? Karena ketika kita punya beberapa pegawai, kita bisa memberikan role-role untuk pegawai kita sebagai tim, sehingga nantinya dia akan memiliki akses ke berbagai menu bisnisku ini, tapi melalui dari dashboard pegawainya dia. Nah, jadi ini merupakan semua list tools ini merupakan modul yang ada di ERP Sobat Niaga. Nah, jadi dengan adanya role kita bisa memastikan setiap pegawai kita ini punya akses ke menu-menu tertentu saja, sehingga kita bisa membatasi akses dan dia bisa membantu kita dalam melakukan pekerjaan operasional di bisnis kita. Nah, misalnya kita ingin menambahkan role pegawai, itu sangat mudah. Kita tinggal klik buat role. Lalu kita bisa menambahkan informasi role. Misalnya katakanlah kita berikan role-nya adalah staff gudang misalnya ya. Di sini kita bisa memberikan deskripsi misalnya desk ke gudang misalnya ya. Nah, ini kalau kita lihat di bawah itu ada permission matrix. Nah, ini tuh kalau kita bisa lihat itu ada berbagai permission yang dimana di sini tuh modul-modul yang tadi ada di sini di ERP itu juga bisa muncul di halaman dashboard dari pegawai kita. Jadi kita bisa pilih, katakanlah ini kita bisa pilih semuanya, atau kita bisa select all semuanya. Misalnya di sini ya, select all semuanya. Oh, select all semuanya ini. Jadi dia bisa segaris, serow ini. Jadi bisa view, create, edit, atau delete. Semuanya bisa, misalnya yang di bagian modul project management. Atau kita bisa dari sini, kita bisa pilih untuk bisa melakukan semuanya, semua modulnya. Kita akan coba saja misalnya karena ini staff gudang, kita bisa pilih di bagian warehouse ya. Kita bisa pilih semuanya misalnya ya. Kita klik simpan role. Nah, ketika kita lihat di simpan role, itu bagian staf gudang itu hanya 0 pegawai. Nah, disinilah fungsi dari role ini bisa di-assign ke pegawai. Misalnya kita punya satu pegawai, kita lihat detailnya, nah kita bisa assign role ke pegawai ini. Nah, kita bisa memilih lebih dari satu role. Jadi misalnya dia punya akses ke staf gudang, punya akses juga ke project management. Kita bisa memilih beberapa role sekaligus untuk si pegawai tersebut. Ketika kita simpan perubahan, maka dia sudah memiliki dua akses role ya. Satu ke warehouse, yang satu ke project management. Kita lihat kembali. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian branch, kita coba buka ya halaman login untuk si user tersebut, kan ada di yang test branch ini ya. Kita bisa coba login. Di sini kita masukkan username-nya. Sebentar, saya lupa ya. Dia namanya tes pegawai. Kita masukkan passwordnya. Password dummy. Kita klik masuk dashboard. Dan ketika sudah login, kita bisa melihat di bagian modul. Nah, di bagian modul ini kalau kita lihat dia sudah punya akses ke dua. Yang satu project, yang satu lagi ada di SDM dan inventory. Karena dia sudah memiliki role ke dua modul ini. Jadi kalau kita lihat ke SDM inventory, dia bisa menambahkan gudang seperti di halaman depan tadi ya. Oke, baik, itu saja di tutorial kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.